Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita, Kak Rizal, dapat menyampaikan materi pembelajaran ulul azmi. Nah, teman-teman, kemarin kita telah mempelajari bab 9 tentang akikah dan kurban. Nah, kali ini kita belajar tentang sejarah Islam, yaitu tarik, yaitu ulul azmi. Nah, bagaimana kabar teman-teman kelas 5? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi ulul azmi. Ada yang tahu ulul azmi itu apa? Nah, kalau tidak tahu, saksikan tayangan video kali ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang ulul azmi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya. Nah, teman-teman, kita harus memahami pengetahuan faktual tentang cara mengamati dan menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya dan makhluk ciptaan Allah. Yang 3.4, mengenal nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Nah, serta mengetahui tayangan video, siswa dapat mengenal nama-nama Rasul Ulul Azmi beserta keteladanannya. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengetahui dalil tentang ulul azmi. Ikutin teman-teman ya. Dalil pokoknya adalah Quran surat apa? Nah, Quran surat Al-Ahqaf. Ahqaf ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Nah, ya teman-teman, dibaca pelan-pelan. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Nah, artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, yaitu ulul azmi dari Rasul. Rasul telah bersabar dan janganlah kamu minta disegerakan azab bagi mereka. Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Nah, Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Ini tentang kisah Rasul Ulul Azmi yang selalu tabah, yang selalu sabar, yang tidak langsung mengazab kaumnya. Dia menunggu agar kaumnya itu kembali kepada ajaran yang benar. Nah, teman-teman, selanjutnya mari kita mengamati. Oke. Mengamati gambar. Perhatikan gambarnya. Teman-teman bisa melihat. Nah, selanjutnya iman kepada para nabi ulul azmi. Ada berapa nabi ulul azmi yang harus kita ketahui? Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ada berapa teman-teman? Ada 5. Nah, kita lihat ulul azmi. Yang pertama Nuh alaihissalam, yang kedua Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita pelajari. Ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabiullah Ibrahim, Nabi Musa,
Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ada berapa Nabi ulul azmi? Nabi dan Rasul ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kita ke pengertian. Dengarkan baik-baik. Ulul azmi, perhatikan ya, berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ulul, yang berarti mempunyai atau memiliki. Sedangkan azmi dari kata azama, yang artinya kemauan yang teguh atau tekad yang kuat. Nah, teman-teman. Jadi yang mendapat gelar ulul azmi, dia mempunyai kemauan yang teguh atau tekad yang kuat. Dengan kata lain, ulul azmi adalah nabi dan rasul Allah yang memiliki keteguhan hati dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan serta tekad yang kuat untuk berdakwah. Nah, teman-teman. Ya, ulul azmi adalah nabi dan rasul yang mendapatkan keistimewaan oleh Allah karena mereka mempunyai kemauan yang teguh untuk berdakwah kepada umatnya. Nah, juga karena mereka kuat dalam menerima cobaan, menerima terpaan ujian dari umatnya, dari kaumnya. Nah, dari itu teman-teman, ulul azmi adalah suatu gelar atau julukan tidak semua nabi dan rasul menerima gelar ulul azmi. Ada berapa nabi yang menerima gelar ulul azmi? Ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk lebih tepatnya kalian bisa membuka buku halaman 161 di buku Al-Islam. Ya, teman-teman. Nah, Kak Zal akan menjelaskan kembali. Nah, gelar ulul azmi diperoleh para nabi dan rasul pilihan atas karena Allah. Yang pertama, kenapa Kak Rizal? Karena beliau sabar. Yang kedua, beliau lapang dada atau kesediaan memberi maaf kepada umatnya. Yang ketiga, tekadnya sangat kuat untuk melaksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Misalnya, meminta azab kepada umat tertentu. Ya Allah, timpakan azab kepada umatku, binasakanlah mereka. Tapi mereka tetap tabah dan sabar. Itu dijelaskan dalam surat Al-Qaf ayat 35. Paham ya teman-teman? Nah, lanjut. Nabi dan Rasul ulul azmi. Nah, Kazal mengulang kembali. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat 5 Nabi dan Rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Mereka yaitu adalah, yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Disingkat menjadi NIMIM, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Muhammad SAW. Nah, teman-teman, video kali ini atau pembelajaran kali ini Kak Rizal hanya menyampaikan sangat singkat. Nah, kali ini Kak Rizal akan menyampaikan Nabi Nuh, Untuk pertemuan selanjutnya Kak Rizal akan menyampaikan nabi-nabi yang selanjutnya. Nabi Nuh alaihissalam. Ingat Nabi Nuh? Nah, oke. Nabi Nuh, kenapa beliau mendapat gelar ulul azmi? Nah, karena Nabi Nuh mempunyai perilaku yang patut kita jadikan contoh atau suri teladan. Di samping memiliki mujizat, Nabi dan Rasul ulul azmi mendapat cobaan dan ujian yang sangat berat dan luar biasa, ya. Nah, makanya Allah berikan dia kekuatan. Nah, mujizat adalah kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh nabi pilihannya. Apa sih mujizat Nabi Nuh alaihissalam? Nah, yang pertama, nabi mujizatnya bisa membuat perahu besar yang belum ada sebelumnya. Belum ada sebelumnya perahu yang diciptakan oleh manusia, oleh para nabi. Tapi Nabi Nuh lah yang pertama membuat perahu yang sangat besar. Nah, sehingga dapat mengangkut semua makhluk hidup yang ada di sekitar itu. Nah, dan makhluk itu hidup berpasang-pasangan, ada gajah, ada rusa, ada burung, ada apa lagi? Segala macam makhluk yang ada di tempat sekitar
Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jadi semua hewan diangkut dimasukkan ke dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Hewan-hewan ternak yang berpasang-pasangan dan serta benda-benda milik Nabi Nuh alaihissalam. Perhatikan baik teman-teman. Nah, apa sih ujian yang diuji oleh Allah untuk Nabi Nuh alaihissalam? Nah, ujiannya berat sekali teman-teman. Yang pertama, meskipun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun kurang lebih, hanya berapa orang yang mengikuti ajaran dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Yang kedua, memiliki istri dan anaknya yang bernama Kan'an ikut menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Paham? Jadi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kurang lebih 950 tahun. Serta memiliki istri dan anaknya yang bernama Kan'an ikut menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, inilah tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nanti Karizal akan menyampaikan lagi kisah-kisah selanjutnya. Nah, penutup pertemuan kali ini, demikian pembelajaran tentang sejarah Islam, tentang kisah Nabi Ulul Azmi. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangannya datangnya dari pribadi Karizal sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.